Sebuah surat lama menyalakan badai di malam karantina. Halo, namaku Alia dan usiaku 37 tahun. Malam itu di Salatiga, ketika PPKM membuat jalanan sunyi seperti tertutup kabut, rumah kecil kami terasa terlalu damai untuk dunia yang sedang gelisah. Hanya ada aku, ibuku yang semua orang memanggil Ibu Wati, dan putraku, Danu, kebanggaanku, jangkar yang membuatku tetap tegak saat ombak hidup menampar tanpa henti. Keheningan malam itu bukan sekadar diam, ia seperti kain tipis yang menempel di kulit. Dengung televisi pelan, derit lantai kayu, bahkan napasku sendiri terdengar jelas. Aku melipat cucian di ruang tengah, mengenakan kaos longgar dan kain batik yang nyaman, rambut digelung seadanya. Punggungku protes. Tahun-tahun bekerja dan menjadi tulang punggung rumah meninggalkan jejaknya, namun para ibu jarang mengeluh, bukan? Danu, remaja yang sering tampak lebih dewasa dari usianya, menangkap sinyal yang biasa luput dari orang lain. Ia menatapku dengan sorot mata yang tenang, seolah berkata bahwa aku tidak harus memikul semuanya sendirian. Di luar jendela, lampu tetangga meredup, di dalam, aroma minyak kayu putih bercampur wangi sabun cuci, seperti doa kecil yang menenangkan. Malam itu, sesuatu mendekat pelan, bukan langkah, melainkan rasa, semacam jeda sebelum badai, jeda yang membuatku lebih peka pada goresan-goresan kecil di hidup kami. Aku belum tahu dari mana datangnya, apakah dari laci tua yang lama tak kubuka, atau dari kenangan yang menunggu saatnya kembali. Yang ku tahu, kebisuanku retak oleh bisik yang tak bisa lagi kutunda. Dan di sela napas yang kutahan, aku merasa cerita kami akan berbelok ke arah yang belum pernah kupikirkan. Aku sadar malam itu bukan tentang cucian atau punggung yang pegal, itu tentang sesuatu yang hendak mengetuk pintu hidup kami. Danu, yang baru genap 20 tahun, menutup pintu depan rapat, lalu berdiri di ambang ruang tamu dengan hoodie abu-abu dan celana training hitam. Kaos kaki putihnya bersih, jam tangan kain di pergelangan, rambutnya setengah berantakan. Bu, duduk dulu, katanya pelan, suaranya setenang gemericik hujan yang belum turun. Aku menurut, bersandar di kursi rotan tua dekat jendela. Kaos longgar dan kain batikku terasa hangat, karet gelang tipis di pergelangan kiriku mengingatkanku pada belanja pagi di pasar. Lampu kuning temara memantulkan bayangan pada lemari jati, seolah ruangan menyimpan rahasia yang enggan terburu-buru dibuka. Danu mengambil keranjang cucian dari tanganku, lalu meletakkannya di sudut. Ibu tidak pernah benar-benar istirahat, gumamnya. Ada cara dia menatap yang membuatku merasa terlihat, bukan sekadar dipandang. Dia berdiri di belakangku, kedua telapak tangannya singgah di bahu. Sentuhannya ragu sekejap, lalu menemukan ritme, seperti pemain gamelan yang akhirnya menyatu dengan tabuhan. Aku menghela napas panjang, merasakan tegang yang menipis. Bukan karena romantika, tidak, melainkan karena keakraban yang jarang kami beri ruang. Jangan keras-keras, kataku separuh bercanda. Danu terkekeh, aroma sabun mandi dari kulitnya samar, menenangkan. Bu, ia berbisik, aku menabung untuk sesuatu. Untuk ibu. Kata-kata itu menetes pelan, namun beratnya menyentak. Aku menoleh sedikit, menyimpan rasa penasaran. Apa? Tanyaku, setengah berharap, setengah takut. Nanti, ia tersenyum, seulas rahasia di sudut bibirnya. Biar jadi kejutan. Aku bukan penggemar kejutan. Hidup sudah cukup sering membuatku terkejut tanpa peringatan. Tetapi caranya menjaga momen membuatku menahan diri. Beri aku petunjuk kecil, pintaku. Ia menggeleng, matanya jenakan namun sungguh-sungguh. Tidak bisa, Bu. Sabar ya. Di luar, angin menyapu daun mangga. Di dalam, ketenangan itu berubah rasa,
dari sekadar sunyi menjadi penantian. Aku merasakan sesuatu bergerak, tak kasat mata, namun nyata, seakan laci lama di hati kami hendak terbuka, dan apapun yang tersembunyi di dalamnya sudah bersiap menyapa. Sebelum malam itu mengetuk, jalan panjang sudah kami tempuh. Sejak ayah Danu pergi bertahun-tahun lalu, aku belajar menambal sobekan-sobekan hidup, bekerja dari rumah mengetik laporan, mengambil pesanan kue tetangga, dan sewaktu-waktu membantu warung Bu Darti di ujung gang. Ibu Wati, dengan kerudung motif bunga dan sandal jepit lusuh, menjaga dapur serta menawar harga sayur di pasar tiap subuh. Kami bukan keluarga dramatis. Kami hanya pandai menyembunyikan retak dari pandangan orang. Danu tumbuh cepat, terlalu cepat mungkin. Ia menyalakan kompor sendiri, mengangkat galon, bahkan memintaku meluruskan bahu saat aku lupa bernapas. Ia suka basket di lapangan kampung. Sneakers putihnya kadang kotor, kadang kinclong, hoodie abu-abu itu seperti bendera kecil kebebasannya. Di pergelangan tanganku, gelang karet tipis menempel lembut. Di leher, kalung tipis berliontin huruf A menyentuh kulit. Sentuhan ringan yang mengingatkanku bahwa aku masih perempuan, bukan sekadar mesin bertahan. Beberapa hari sebelumnya, Danu mengaku menjual 2 barang lewat daring, sebuah joystick lama dan beberapa kartu koleksi. "Buat sesuatu untuk ibu," katanya ringan, sementara matanya menutup rapat rahasia yang belum siap diucap. Aku tersenyum, tetapi jauh di dalam dada ada pintu berderit, membuka lorong menuju masa lalu yang kuhindari. Di lemari jati ruang tamu, ada laci yang tak pernah kubuka sejak perpisahan. Kuncinya kuselipkan di dalam kaleng biskuit kosong, langkah kecil yang dulu kupikir bisa menahan banjir kenangan. Hari itu, Danu mencari map tugas sekolah, membongkar rak buku, menertawakan foto lamaku dengan poni tak jelas, lalu berhenti sebentar di depan lemari. "Nanti saja," gumamnya, menutup kembali. Aku pura-pura tidak melihat, tetapi bayangan laci itu mengikuti langkahku seperti ekor. Kini, di malam sunyi itu, pijatan Danu merapikan benang-benang kusut pikiranku. Lampu kuning menyorot debu tipis yang menari di udara, kain batikku terasa halus di paha, dan hawa kayu tua menguap seperti dupa. Aku tahu sesuatu mendekat, bukan bencana, tetapi semacam kebenaran yang menuntut tempat. Danu berhenti mengurut, menarik napas, dan menatap lemari jati. "Bu," katanya perlahan, "ada satu hal yang harus ibu lihat." Danu tidak langsung bergerak. Ia menatapku sejenak, tatapannya menawar ragu, lalu melangkah ke lemari jati. Tangan panjangnya, dengan ujung kuku bersih, mencari ke belakang tumpukan kain. Pintu lemari berderit, aroma kayu tua dan kapur barus menguar. Hoodie abu-abu itu jatuh sedikit dari bahunya, memperlihatkan garis leher yang kurus dan rantai tipis yang dulu kubelikan di pasar malam. Ia menarik napas, lalu berbalik sambil menggenggam sesuatu. Sebungkus amplop kecoklatan, tepinya rapuh seperti daun kering. Ia tidak buru-buru menyerahkannya. Ia menatapku dulu, memastikan aku siap. Kaos longgarku, berwarna krim, menempel lembut di tulang selangka. Kain batik yang kupakai hangat di kulit. Aku meremas gelang karet di pergelangan, menstabilkan jantung yang mulai menabuh ritme sendiri. "Aku menemukan ini saat mencari map tugas," ucapnya pelan. Aku tidak tahu harus menyimpannya atau memberikannya. Ia meletakkan amplop itu di atas pahaku, di atas motif parang batikku. Jemari Danu, hangat, sedikit gemetar, mundur pelan. Aku mengusap permukaan kertas, merasakan serat yang kasar. Ada namaku ditulis dengan tinta pudar. Huruf-huruf itu miring, terburu-buru, terlalu kukenal. Ibu Wati berdehem dari dapur, suara sendok beradu dengan panci, dan tiba-tiba rumah terasa sempit, seperti semua dinding bergerak lebih dekat.
Boleh ibu yang memutuskan, kata Danu, suaranya mantap namun lembut. Aku mengangguk. Kuselipkan kukuku pada bibir amplop, membukanya hati-hati agar tidak merobek masa lalu. Kertas di dalamnya terlipat 2 kali, ada bekas minyak tipis, mungkin dari tangan yang gugup bertahun-tahun lalu. Aku menarik napas panjang, udara beraroma minyak kayu putih dan sabun cuci terasa dingin di tenggorokan. Kalung tipis berliontin huruf A menyentuh kulitku saat aku menunduk. Aku membentangkan surat itu. Baris pertama menyengat, bukan karena kata-katanya, melainkan karena tulisan tangan yang pernah kucintai dan sekaligus kucurigai. Danu berdiri di sampingku, kaos kaki putihnya menyentuh karpet rotan. Jika ibu mau, aku keluar dulu, ucapnya. Aku menatapnya, lalu surat itu, lalu kembali padanya. Tetap di sini, kataku akhirnya. Aku tidak ingin membaca ini sendirian. Kertas itu berdesir pelan saat ku buka penuh. Tulisan tangan itu menukik-nukik, miring, tergesa, terlalu ku kenal. Namaku disebut di baris pertama, lalu kalimat yang menetes seperti hujan yang lupa berhenti. Penyesalan karena pergi, karena menyisakan rumah yang kosong, karena membiarkan aku dan Danu berjuang sendiri. Ia menulis bahwa tiap pagi dan malam ia memikirkan keluarga yang hilang, bahwa langkah kakinya panjang tetapi hatinya pendek, tak pernah benar-benar sampai. Namun tidak ada permintaan maaf yang jelas, tidak ada pengakuan atas sebab kepergian, hanya bayang-bayang yang menari di sela kata. Aku menelan ludah. Kalung tipis berliontin huruf A menyentuh tulang selangka saat dadaku naik turun. Lampu kuning memantulkan kulit tanganku yang memegang kertas, kuku dipoles bening, bergidik sedikit. Danu berdiri dekat bahuku, hoodie abu-abu jatuh rapi, jam kain membingkai pergelangan. Kaos kaki putihnya menjejak karpet rotan, jarinya menyentuh sandaran kursi, seperti jangkar yang menahanku agar tidak terhempas. Surat itu pendek, hanya beberapa baris, tetapi tiap kata terasa seperti batu kecil di saku, menambah berat diam. Ia menyinggung Salatiga, menyebut warung soto di sudut yang dulu kami datangi bertiga, menulis bahwa aroma kuah panas sering mengantarnya pada ingatan tentang tawa Danu yang kecil. Ia berkata ia menyesali cara ia pergi, mengakui telah mengecewakan kami, dan menutup dengan kalimat yang menggantung, jika suatu saat kau mau bicara, aku akan mendengar. Titik. Hening. Tanpa alamat, tanpa nomor, tanpa janji. Aku mengembuskan napas perlahan, merasakan kain batik menghangat di paha. Ibu Wati bergumam di dapur, bunyi sendok kembali beradu, dunia berputar seolah tak ada apa-apa. Kutarik sudut kertas, kulipat sekali, lalu sekali lagi, rapi seperti baju yang ingin kusimpan namun tak ingin kupakai. Danu menunduk, tidak memaksa kata. Aroma sabun cuci dan minyak kayu putih mengambang di udara. Amplop kuselipkan di pangkuan. Tanganku masih gemetar kecil. Danu berdeham pelan, seolah menanyakan tanpa suara. Aku menatapnya, lalu menatap surat yang kini kembali menjadi rahasia di tanganku. Bibirku terbuka, tetapi suaraku belum memilih arah. Aku menatap amplop di pangkuanku seperti batu kecil yang tiba-tiba jadi gunung. Rasanya aneh, bukannya lega, justru seperti pintu yang lama kutahan kini menganga dan mengundang angin dingin masuk. Tulisan tangan itu menggores kembali suara yang bertahun-tahun sengaja kubisukan. Aku terkejut karena dunia yang kukira sudah rapi ternyata masih menyimpan simpul yang belum terurai. Kaos krimku menempel lembut di tulang selangka, liontin huruf A menyentuh kulit setiap kali napasku memendek. Kain batik menghangatkan paha, sementara jari-jariku, bercat bening, menahan kertas agar tidak bergetar. Danu duduk di karpet rotan, hoodie abu-abunya membingkai wajah yang cemas namun tenang. Ibu tidak harus memutuskan malam ini, katanya.
Suaranya seperti teh melati panas yang dituangkan perlahan, menenangkan, tetapi membuatku sadar betapa kosongnya cangkir yang selama ini kubawa. Bagaimana cara menyelesaikannya? Menyimpan surat ini sebagai penanda bahwa kami bertahan, atau membakarnya dan membiarkan abu menjadi doa yang dilepas angin? Menghubunginya, kalau saja ada jejak, atau menulis balasan yang takkan terkirim, sekadar menambatkan kata pada sesuatu? Aku tidak tahu. Yang ku tahu, maaf bukan tiket kembali, dan penyesalan tidak otomatis menyembuhkan. Ada batas yang mesti ku jaga, ada rumah yang sudah kami bangun dengan tangan lelah namun bersih. Ibu Wati muncul di ambang dapur, kerudung bunga kecilnya bergeser sedikit. Teh hangat, tanyanya. Aku mengangguk. Gelas kaca berembun tipis saat kucicip, manis yang halus menenangkan lidah, tetapi tak mengubah rasa getir di dada. Aku takut, Nu, bisikku. Takut kalau membuka ini berarti membiarkan masa lalu masuk lagi. Danu mengangguk pelan. Kalau pintunya dibuka, kita pasang kunci ganda. Kalau ditutup, kita jaga jendelanya. Ibu tidak sendirian. Aku memejam, membayangkan halaman rumah saat hujan deras, air melimpas, tetapi parit yang kami gali menahan banjir. Mungkin penyelesaiannya bukan menolak air, melainkan mengatur alirannya. Aku merapikan surat itu, menaruhnya di meja, di bawah tatakan gelas. Untuk sementara, biarlah ia menjadi benda, bukan hantu. Dan bila esok menuntut jawaban, aku akan menentukannya dengan terang, bukan dengan gentar. Danu menatap meja sejenak, lalu mengangkat wajah dengan keberanian yang tertata. Bu, ada satu hal lagi. Suaranya rendah, tapi jelas, seperti pukul kentongan di malam sunyi. Surat itu sebenarnya bukan ditemukan di laci. Jantungku merapat ke tulang rusuk. Ku tarik napas, menunggu kata berikutnya. Aku yang menaruhnya di sana. Pagi tadi. Aku diam. Lampu kuning memeluk dinding, bayanganku memanjang di karpet rotan. Kenapa? Tanyaku akhirnya. Danu menelan ludah. Hoodie abu-abu itu tampak lebih gelap di bawah cahaya. Aku menghubungi ayah. Kata itu jatuh pelan, namun pecahannya berlari ke segala arah. Aku menemukan alamat surel lama di balik kartu nama Usang, terselip di album foto. Aku menulis, sekali, lalu menunggu. 2 hari lalu, ia membalas. Ia tidak berani menelepon. Ia menulis surat. Kurir mengantar sore itu. Aku menyimpannya sampai ibu siap. Kalung tipis berliontin huruf A menyentuh kulitku. Dinginnya menyambar cepat. Kau berbohong soal laci, kataku datar. Danu mengangguk, menunduk sedikit. Aku takut ibu kaget kalau surat itu datang begitu saja. Aku ingin ibu menemukan dengan cara ibu. Ia mengangkat pandang, matanya jernih seperti air sumur. Dan hadiah yang kutabung, itu tetap ada. Bukan ini. Aku membeli kursi kerja yang menopang punggung ibu. Masih di toko, menunggu diantar. Ia berhenti sejenak. Tapi tentang ayah, ia di Semarang sekarang. Ia bilang ingin mendengar, bukan membela diri. Suara sendok dari dapur terhenti. Mungkin Ibu Wati ikut menahan napas. Di luar, angin menepuk daun mangga, seperti tepuk punggung yang tak jadi mendarat. Kenapa kau melakukan ini? Nu, tanyaku, suaraku hampir tak terdengar. Karena aku pikir penyesalan tak berguna jika tak diberi tempat, jawabnya. Bukan untuk memberi jalan kembali. Untuk menutup pintu dengan kunci yang tepat, atau, kalau ibu mau, membuka sedikit, tapi dengan rantai. Aku menatap amplop di bawah tatakan gelas, lalu wajah Danu yang setia.
Di sela takut dan marah, sesuatu yang lain tumbuh, rasa ingin tahu yang keras kepala. Jika ia ada di Semarang, hanya sejengkal perjalanan, apa yang sebenarnya ia bawa selain kata maaf yang terlambat? Ponsel Danu bergetar pelan di meja, nama tak dikenal muncul, hanya deretan huruf yang terasa asing. Ia mengangkat, menyalakan pengeras suara. Suara di seberang serak tertahan, menyebut namaku pelan, seperti takut melukai udara. Ia berkata sudah tiba di Salatiga sejak senja, menunggu di warung Bu Darti di ujung gang, siap pergi jika kami menolak. Tidak ada dalih, tidak ada pembenaran, hanya satu kalimat, ia ingin mendengar, bukan bicara. Aku berdiri, lututku sedikit lemas. Kupakai kardigan krem tipis di atas kaos, celana jeans biru yang rapi, sneakers putih yang sudah kubersihkan siang tadi. Rambutku kugulung rendah dan kuikat dengan karet hitam, liontin huruf A menyentuh kulit seperti peniti kecil yang menahan gugup. Kutorongkan dompet dan tisu ke dalam tote bag kanvas. Danu sudah siap dengan hoodie abu-abu, celana training hitam, dan jam kainnya. Ibu Wati mengganti kerudung bermotif bunga, sandal jepitnya bersuara pelan di lantai. Kami berjalan menembus angin mangga. Warung Bu Darti terang oleh lampu neon, panci kuah mengepul, aroma rempah memeluk hidung. Ia duduk di pojok, kemeja biru tua disetrika rapi, celana kain gelap, sepatu kulit yang dulunya hitam kini keabu-abuan. Rambutnya lebih tipis, garis matanya dalam. Ia berdiri, tidak mendekat, menautkan jemari seperti orang yang belajar lagi cara berdoa. Terima kasih sudah datang, katanya. Ia memegang kantong kertas kecil, menyerahkannya padaku tanpa menyentuh kulitku. Di dalam ada kunci, foto ukuran dompet Danu saat balita, dan kwitansi dari reparasi kursi kerja bekas. Ia memperbaiki sandaran yang sering membuat punggungku nyeri. Bukan untuk menebus, ia menatap meja, untuk tidak lari lagi. Aku duduk perlahan. Kardigan tipis menggesek tulang selangka, membuatku sadar akan setiap sentuhan kain pada kulit, bukan goda, melainkan cara tubuh mengingat bahwa ia hidup. Danu duduk di sampingku, posisi bahunya sejajar punyaku, seperti garis yang menjaga batas. Ibu Wati memesan teh manis untuk kami bertiga. Hening itu tidak lagi kosong, ia penuh pilihan yang menunggu diucap. Dan ketika aku membuka mulut, kata pertama yang keluar bukan mengapa, melainkan dengarkan. Suara di warung mendadak menjadi orkestra, dengung neon bagai lebah marah, letuk kuah soto seperti kawah kecil, sendok-sendok menari di gelas seolah lonceng darurat. Nafasku memanjang, lalu patah, lalu memanjang lagi, seperti ombak yang keras kepala. Aku menegakkan punggung, kardigan kremku menyapu halus lengan, jeans biru memeluk pinggul dengan rapi, sneakers putihku menjejak lantai licin minyak. Liontin huruf A menempel di kulit, sedingin tanda seru. Aku akan mendengar, ulangnya, kepala sedikit menunduk. Kata-katanya memantul di dinding, beranak pinak, lalu berlari mengejarku. Di sudut, kipas tua berdengung seperti angin topan yang lupa menemukan arah. Aku merasakan setiap pori, setiap helai rambut yang tidak rapi, setiap denyut di pergelangan, seakan tubuhku menjadi peta gempa dan pusatnya berada tepat di dadaku. Ibu Wati menaruh teh manis, uapnya berdiri tegak seperti dupa di altar kecil. Danu menggeser kursinya mendekat, bahunya sejajar dengan bahuku, dua garis lurus yang menahan dunia agar tidak runtuh. Kalau kau mendengar, kataku, suaraku merayap namun tajam, dengar semuanya, malam-malam saat listrik padam dan aku menyalakan lilin agar Danu bisa belajar, pagi-pagi buta mengantre sayur dengan mata setengah basah, punggung yang berderit seperti pintu gudang, doa yang kusisipkan di sela cuci piring. Hening menegang. Di luar, langit menumpahkan hujan seperti seseorang menumpahkan seluruh isi baskom, deras, berat, tak kenal ampun. Atap sen warung berubah menjadi drum perang, setiap tetes memukul,
memaksa kami menatap pusat meja. Kantong kertas berisi kunci dan foto kecil itu menjadi jimat yang tak ingin kusentuh dan tak bisa kulepaskan. Aku minta kau tidak menyela, kataku lagi, karena setiap potong kata yang keluar dariku hari ini membawa tahun-tahun yang tak sempat bernapas. Ia mengangguk, kedua tangan saling merangkul seolah menahan badai dari dalam. Lampu neon berkedip, sekali, dua kali, lalu menyala lebih tajam, memantulkan bayangku pada dinding. Rasanya seperti panggung kecil dengan naskah yang belum kutulis, namun semua penonton sudah duduk menunggu akhir. Dan aku, akhirnya, menarik kursi lebih maju, siap mengucapkan kalimat yang akan meledakkan pintu masa lalu. Aku menarik napas panjang, merapatkan kardigan krem yang tadi melorot setengah bahu, sentuhan benangnya mengusap kulit di atas tulang selangka, dingin liontin huruf A menempel seperti tanda seru kecil. Jeans kupas, tote bag kanvas menempel di sisi pinggang, dan uap teh manis menghangatkan bibir. Kalau kau benar mau mendengar, kataku, menjaga nada tetap jernih, dengar juga batasku. Rumah ini sudah berdiri dari kerja, bukan dari janji. Aku tidak butuh kisah yang dirapikan, hanya kebenaran tanpa bungkus. Kau datang bukan untuk kembali, melainkan untuk mengakui. Setelah itu, kita lihat apakah ada jalan yang layak dilalui, atau cukup saling memberi salam dari kejauhan. Ia mengangguk, jemarinya saling mengunci, matanya basah tanpa tumpah. Danu merapatkan kursi, bahunya sejajar dengan bahuku, hangatnya menyeimbangkan dadaku yang berdebar. Hujan menggempur atap seng, suara kipas tua terseret ritmenya, neon berkedip, memahat bayangan tajam di dinding. Aku meletakkan amplop di tengah meja, benda, bukan hantu, dan menatapnya lurus. Kau tidak perlu membela diri. Tapi ada pertanyaan yang tidak bisa menguap. Ketika kau melangkah pergi, apa yang kau bawa selain dirimu? Ia menelan ludah, menunduk, lalu merogoh kantong kertas yang tadi ia letakkan. Bukan pidato, bukan alasan. Ia mengeluarkan selembar kertas kusam, dilipat rapi, diletakkan pelan di samping cangkirku. Bukan jawaban, katanya serak, melainkan tempat di mana jawaban mungkin menunggu. Katanya membuat udara mengencang. Aku menyentuh tepi kertas itu, ujungnya menggores halus telapak tanganku, membuatku sadar akan tiap pori kulit, tiap denyut di pergelangan. Neon padam tiba-tiba. Warung jatuh dalam cahaya kompor dari dapur, kuning, berdenyut, seperti jantung yang setia. Hujan menebal, tirai air menutup jalanan. Ibu Wati menahan napas. Danu menyorotkan ponsel, cahaya tipis memantul pada bibir cangkirku, pada liontin kecil di leherku, pada kertas lipat di meja. Aku buka lipatan pertama, hanya satu baris tulisan, hurufnya tegak dan ragu, menyebut nama sebuah tempat yang kami tinggalkan bertahun-tahun lalu. Aku mengangkat pandang. Ia tidak berkedip. Hujan mengetuk lebih keras. Dan sebelum kata-kata berikutnya sempat lahir, pintu warung berderit, angin dingin menerobos, dan sebuah bayangan berhenti tepat di ambang, membawa sesuatu yang membuat kami bertiga serempak menegakkan punggung. Bayangan itu melangkah masuk, jaket hujan mengilap, payung meneteskan air seperti manik-manik. Seorang kurir muda menunduk pada Bu Darti, lalu mencari-cari wajahku. Bu Alia? Aku mengangkat tangan. Ia menyerahkan map plastik bening bertempel stempel notaris dan sebuah paket kecil dibungkus kertas kraft. Titipan dari seseorang di Semarang, katanya, suaranya kalah oleh gemuruh hujan. Jantungku memukul tulang rusuk, kardigan kremku menggesek manis kulit di atas tulang selangka, dingin liontin huruf A menjadi penanda yang tak bisa kupindahkan. Aku duduk lagi. Danu merapatkan kursi hingga bahunya menyentuh bahuku, hangat, tenang, seperti pagar terakhir. Pria di depan kami, ayah Danu,
Tidak menyentuh apapun, kedua tangannya saling menggenggam, menunggu aku yang memulai. Di luar, air menuruni talang seperti tirai panjang. Di dalam, lampu neon menyala kembali, memahat garis tajam pada meja dan menyorot map bening itu seperti panggung kecil. Kutarik napas, kukupas selotip map. Dari dalamnya keluar kunci kecil berkarat, selembar foto usang ketika Danu balita berdiri di teras rumah lama kami, dan sebuah flash disk mungil berwarna hitam. Di kertas penyerta, hanya ada satu baris alamat, kali cacing, rumah yang dulu kutinggalkan tanpa menoleh. Tidak ada kata maaf, tidak ada janji, hanya koordinat untuk menyalakan kembali sesuatu yang panjang kupadamkan. Ini bukan hadiah, katanya lirih. Ini, pintu yang pernah kututup tanpa izinmu. Kata-katanya menjalar di kulit seperti angin dingin yang menelusuri tengkuk. Aku menggenggam flash disk itu. Permukaannya licin, dinginnya menembus telapak. Budarti mematikan kompor sesaat, uap kuah berhenti, warung seolah menahan napas bersama kami. Danu mengeluarkan ponsel, menyalakan adaptor kecil. Kalau ibu siap, bisiknya. Aku mengangguk. Jeansku menegang di lutut saat aku condong, kardigan tersingkap setipis bisik. Di layar, folder muncul pelan, satu nama, untuk Danu dan Alia. Hujan memukul atap seperti 1000 tangan. Ibu Wati berdiri di belakangku, jarinya menyentuh lembut pundakku, doa tanpa suara. Kursor berhenti tepat di atas file pertama. Di luar, petir menyambar, membelah malam. Aku menahan napas, menekan layar, dan sebelum gambar apapun sempat terbuka, pintu warung kembali berderit. Seseorang menyebut namaku dengan suara yang kukenal namun tak berani kuingat.